Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang kitab suci Al-Quran, dan kitab-kitab terdahulu, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, dan semoga ada manfaatnya. Dan sebelum lanjut tolong bantu agar di-subscribe channel kami yaitu Kusuma Loka ini, agar supaya kami lebih semangat lagi, untuk memberikan hiburan atau pengetahuan, dan konten-konten yang menarik lainnya. Setiap agama memiliki kitab suci berisi ajaran-ajaran agama yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi pemeluknya. Sebagai orang beragama Islam, kita wajib mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya. Di antara kitab suci yang wajib kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Inilah kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi ajaran kitab Taurat yaitu tentang syariat atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab ini adalah kitab yang mengajarkan petunjuk dan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Injil. Kitab ini dijadikan pedoman untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Bani Israel juga sebagai pembenar atas ajaran kitab sebelumnya. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab suci Al-Quran. Kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran merupakan penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya, sehingga ajaran Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan menjadi rahmat bagi segenap alam. Kitab suci yang terakhir ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kitab Al-Quran sebagai kitab yang terakhir dan penyempurna bagi kitab-kitab suci sebelumnya, kita hanya berkewajiban melaksanakan ajaran yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pelajari, pahami, dan amalkan isi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dengan ikhlas. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Banyak sekali keistimewaan yang terkandung dalam Al-Quran. Di antaranya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memuat intisari ajaran dari kitab-kitab suci terdahulu, dan dilengkapi dengan tuntunan-tuntunan yang diperlukan sampai akhir zaman. Yang ketiga, kemurnian Al-Quran akan terpelihara selama-lamanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang memeliharanya. Qs. Al-Hijr. Sebagai tuntunan dan pedoman umat Islam, kita diwajibkan untuk mengetahui isi ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Berikut ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, di antaranya. 1. Ketauhidan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah, yaitu ajaran tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Muamalah, yaitu ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. 4. Sejarah atau kisah umat terdahulu, yang dapat dijadikan suri tauladan untuk diambil pelajaran dan manfaatnya. 5. Janji dan ancaman, yaitu pahala bagi orang yang beriman dan beramal soleh, juga siksaan bagi orang yang kafir. Selain mengetahui isi yang terkandung dalam Al-Quran, kita juga perlu mengetahui fungsi dan kegunaan diturunkannya Al-Quran, di antaranya sebagai hidayah, yaitu petunjuk dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, sebagai mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penentu putusan terakhir yang benar, yaitu dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sebagai penguat atau pengukuh yang benar, dan yang terakhir sebagai penutup wahyu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Al-Quran juga memiliki beberapa nama yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa menyebut Al-Quran dengan nama-nama berikut. 1. Al-Furqan. Al-Quran juga dinamakan dengan Al-Furqan, yang berarti pembeda antara yang hak dan yang batil, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan,
Al-Quran kepada hambanya, Muhammad, agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Qs Al-Furqan. 2. Alkitab. Alkitab artinya tulisan, merupakan persamaan kata dari Al-Quran. Perkataan Alkitab terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 3. Az-Zikro. Az-Zikro artinya peringatan. Perkataan Az-Zikro terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. 4. Al-Huda. Al-Quran dinamai juga dengan Al-Huda yang artinya petunjuk. Perkataan Al-Huda terdapat dalam surat Yunus ayat 57, yang artinya, wahai manusia sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qs Yunus 57. 5. An-Nur. An-Nur artinya cahaya. Kata An-Nur dapat dilihat dalam surat An-Nisa ayat 174, yang artinya, wahai manusia sesungguhnya telah sampai kepadamu, bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Al-Quran. Qs An-Nisa 174. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diajarkan kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu melalui berbagai macam cara, dan keadaannya, diantaranya sebagai berikut. 1. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata atau wahyu kepada beliau, sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. 2. Malaikat menampakkan wujud sebenarnya kepada Nabi. 3. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati beliau. 4. Wahyu datang kepada beliau seperti gemerincingnya lonceng. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mencatat wahyu pada benda-benda yang keras, seperti pelepah kurma, batu-batu yang tipis, potongan kulit kayu, dedaunan, kumpulan pelepah kurma yang lebar, tulang kambing atau tulang unta yang lebar. Para sahabat yang diperintahkan untuk menulis wahyu di antaranya, keempat Khalifah Rasyidin, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Abu Sufyan, Amir bin Fujairah, Amr bin Ash, Khalid bin Walid. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, di dua tempat selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau sekitar 23 tahun, pertama kali Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah dinamakan Surat Makkiyah, jumlahnya 86 surat. Kedua, Al-Quran diturunkan di Madinah. Surat yang turun di Madinah dinamakan Surat Madaniyah, jumlahnya 28 surat. Wahyu yang pertama turun adalah Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 pada tanggal 17 Ramadan, dan diperingati sebagai malam nuzulul Quran, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Surat Al-Alaq turun untuk menjelaskan tentang keberadaan manusia sebagai makhluk Allah, agar selalu belajar, karena dengan belajar manusia akan mampu hidup mandiri, dalam melaksanakan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selang waktu turunnya wahyu yang pertama, dan yang kedua disebut Fatratul Wahyi lebih kurang 2,5 tahun. Adapun wahyu yang kedua turun adalah Surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Wahyu yang terakhir diturunkan, adalah Surat Al-Maidah ayat 3, tepatnya ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji wada, haji perpisahan, di Padang Arafah. Tahukah kamu, persamaan dan perbedaan suhuf dengan kitab-kitab suci? Ada nabi-nabi yang menerima kitab suci, ada pula yang menerima suhuf. Antara kitab suci dan suhuf, memiliki persamaan juga perbedaan. Persamaannya adalah, kitab suci dan suhuf sama-sama wahyu Allah, untuk dijadikan pedoman hidup manusia, sedangkan perbedaannya adalah kitab suci merupakan kumpulan wahyu yang dibukukan, untuk disampaikan kepada umat manusia. Suhuf adalah kumpulan wahyu Allah, yang tidak lengkap dalam bentuk lembaran-lembaran. Demikianlah sepenggal rangkuman tentang kitab-kitab terdahulu, dan kitab suci Al-Quran. Semoga ada manfaatnya dan menambah pengetahuan.
dan menumbuhkan rasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, kami mohon bantuannya agar di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.